Jika Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, mengapa masih ada keburukan atau kejahatan? Kita sering mendengar dan menyaksikan keburukan atau kejahatan yang terjadi di sekitar kita. Ada pembunuhan, pelecehan, perampokan, perang saudara, dan lain-lain. Terus kita bertanya, mana kasih sayang Tuhan? Kenapa Tuhan membiarkan semua ini? Misal sekarang, COVID-19 tak kunjung selesai. Banyak orang yang meninggal, orang-orang susah cari kerjaan, dan tingkat kriminal sangat banyak. Di mana letak welas asih Tuhan? Oke, pertanyaan ini bisa saya jawab dengan 3 jawaban. Sebelum saya menjawab, kita mesti tahu para teolog dan filsuf lintas agama mengumpulkan berbagai argumen untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dalam filsafat, diskusi mengenai hal ini dinamakan teodisi, yang secara harfiah bermakna keadilan Tuhan. Di sana mereka mendiskusikan keterkaitan antara keadilan Tuhan dengan kejahatan dan keburukan yang kita saksikan. Apakah karena adanya keburukan lantas Tuhan gak ada? Atau keberadaan Tuhan tidak bertentangan dengan adanya keburukan? Nah, pertanyaan itulah yang melahirkan diskusi panjang di antara mereka. Tapi teman-teman, banyak juga yang menjawab pertanyaan di atas itu dengan keliru, bahwa keburukan adalah kebaikan. Katanya, karena akal kita yang terbatas, akhirnya tidak bisa menangkap semua kebaikan Tuhan. Dan jawaban itu saya nggak setuju. Jelas nggak setuju. Semua keburukan dianggap kebaikan, berarti kita harus mengingkari adanya kebaikan itu sendiri. Keburukan dan kebaikan itu akhirnya sama. Untuk menjawab itu kita mesti katakan bahwa keburukan itu memang ada, dan dalam kitab suci saya Al-Quran sendiri mengakui adanya keburukan. Tapi tidak serta-merta adanya keburukan berarti Tuhan tidak ada. Oke, ini 3 jawaban yang mesti kita jawab. Yang pertama, adanya keburukan itu konsekuensi dari kebebasan yang dimiliki manusia. Ini yang pertama ya. Tuhan mentakdirkan manusia sebagai makhluk yang bebas. Artinya, manusia bisa berbuat baik, juga bisa berbuat buruk. Kalau manusia menginginkan lenyapnya keburukan, otomatis kebebasan juga akan hilang. Jika kebebasan hilang, kita sudah bukan manusia lagi. Jadi, adanya keburukan tidak bisa menyalahkan Tuhan. Toh, itu juga ada peranan manusia di dalamnya. Sebagai makhluk yang dikaruniai kebebasan, selama mereka bebas, jangan harap keburukan hilang. Seharusnya manusialah yang bertanggung jawab atas keburukan dan kejahatan yang terjadi, bukan malah menyalahkan Tuhan, apalagi menganggap Tuhan itu tidak ada. Sekali lagi, kita harus memandang keburukan itu sebagai konsekuensi logis dari kebebasan yang dimiliki manusia. Karena tanpa kebebasan, kita tidak akan menjadi manusia. Ini jawaban yang pertama. Oke, jawaban yang kedua, Tuhan gak menjanjikan kita hidup di dunia ini dengan bersenang-senang atau untuk bersenang-senang dan meraih berbagai kenikmatan. Justru sebaliknya, sejumlah ayat dalam kitab suci menegaskan bahwa dunia ini adalah ujian. Tempat yang bersih tanpa adanya keburukan itu ada, tapi nanti kelak di hari kemudian. Di sana Anda akan mendapatkan kenikmatan. Ya, itu di akhirat. Dan berbicara keadilan, di sana kita semua akan diberi keadilan. Inilah mengapa kita nggak usah marah kepada Tuhan jika ada orang jahat malah sekarang nggak diadili, malah hidup enak. Ya, karena keadilan yang sesungguhnya akan ada di hari kemudian yang tadi saya katakan. Jika sampai sini masih ada yang berasumsi bahwa Tuhan itu tidak adil. Adil yang seperti apa yang Anda inginkan? Adil menurut pikiran Anda sendiri? Nah, ini masalahnya. Manusia seringkali mengukur keadilan Tuhan dengan standar dirinya sendiri. Mereka nggak sadar bahwa dirinya itu manusia, bukan Tuhan. Mereka itu nggak sadar. Seringkali keinginannya itu dilatar belakangi oleh hawa nafsunya sendiri. Kita sebagai manusia nggak mampu mengukur keadilan Tuhan yang maha kuasa. Oke ya. Nah, jawaban yang terakhir, adanya keburukan dan kejahatan itu nggak bertentangan dengan keberadaan Tuhan, juga nggak bertentangan dengan sifat Tuhan yang dikenal sebagai Zat Maha Kasih dan Penyayang. Kenapa? Karena
Di sana masih ada kemungkinan bahwa keburukan bisa menjadi jalan terwujudnya kebaikan yang lebih besar bahkan. Agama mengatakan bahwa keburukan yang diterima manusia adalah ujian. Kalau mereka lulus melewatinya, maka mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Banyak juga keburukan yang terjadi di dunia ini berakhir dengan kebaikan. Banyak di antara mereka yang bersyukur mendapatkan keburukan. Ya, mereka bersyukur karena sadar bahwa keburukan itu hanya bungkusnya saja, isinya kebaikan. Dan akal sehat kita tidak menolak adanya kemungkinan itu, bahwa keburukan bisa jadi perantara terwujudnya kebaikan. Dan pada akhirnya, adanya keburukan tidak bertentangan dengan adanya Tuhan. Oke, selesai. Oh ya, teman-teman, ini ada buku yang sangat bagus untuk menjawab pertanyaan seputar ketuhanan. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa dicari bukunya. Ini buku yang sangat keren.